Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Ustazah, mohon maaf minta waktunya sebentar. Saya ada tugas CGP, yaitu tugasnya mewawancari kepala sekolah. Nah, kebetulan Ustazah ada di tempat, jadi saya minta mohon waktunya sebentar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagaimana Ustazah menghadapi kasus-kasus dan juga mengambil keputusan dalam kasus tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya Ustazah, bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin yang pertama itu bagaimana cara saya sendiri untuk identifikasi. Tentu saja kita lihat situasinya dulu. Situasinya itu bagaimana? Apakah situasi itu merupakan pertentangan antara satu individu dengan individu lain, atau satu individu dengan kelompok, atau bisa saja pertentangan antara rasa kejujuran dengan rasa empati. Jadi kita harus lihat situasinya saja dulu untuk identifikasi. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keduanya Ustazah, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Ustazah? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Baik, untuk pengambilan keputusan itu tentu saja karena ini dia sama-sama benar. Jadi kita harus tentu saja yang pertama harus musyawarah atau kita melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok tersebut. Kemudian kita juga harus menganalisis apa konsekuensi dari setiap pilihan di antara dua pilihan ini. Yang terakhir kita mempertimbangkan nilai-nilai yang sekolah pegang. Jadi tidak mendengar hanya satu pihak, kita harus mendengarkan kedua pihak dan melakukan diskusi. Kemudian langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah lakukan selama ini? Iya, yang pertama itu tentunya kita identifikasi masalah. Seperti yang di awal itu kita identifikasi masalah dari situasinya, kemudian kita mengumpulkan informasi yang relevan. Informasinya itu tentu saja tidak dengan satu pihak saja. Kita mengumpulkan dari berbagai pihak, kemudian kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita buat keputusannya dari analisis yang kita lakukan. Yang terakhir kita sebelum kita putuskan, kita komunikasikan lagi. Kita punya keputusan ini dan kita sampaikan yang mana yang bisa kita ambil. Oke, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, dalam dilema etika itu yang efektif menurut saya itu tentu saja ketika kita melakukan diskusinya secara terbuka. Kita jangan menutup diri dengan satu pihak, dan juga harus transparan ketika kita melakukan diskusi tersebut. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tentu saja ketika kita dihadapkan dari mungkin satu individu dengan individu lain, tentu saja kita pasti ada tekanan bisa saja tekanannya dari pihak luar, ada masukan-masukan dari pihak luar, kemudian adanya juga pasti banyak ketika ada pertentangan, otomatis kan mereka punya pandangan pasti berbeda-beda. Itu juga akan menjadi tantangan kami dalam mengambil keputusan. Kemudian apakah Ustazah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa nih? Ya, penjadwalan itu kembali lagi tergantung situasinya. Kalau situasinya itu memang mendesak, berarti kita harus segera mengambil keputusan.
Tapi jika tidak, kita bisa jadwalkan, mungkin diskusinya bisa lebih lanjut, lebih mendalam lagi, kita gali lagi informasinya, kemudian kita mungkin menentukan waktu untuk bertemu dengan pihak satu dengan pihak yang lain. Kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, dalam pengambilan keputusan itu faktor pendukung bisa saja yang pertama mungkin dari atasan, dari kepala sekolah, yang bisa dari tingkat manajemen, tingkat direktur pendidikan, dan mungkin langsung ke ketua yayasan. Itu termasuk faktor pendukung yang bisa memberikan dukungan dan memberikan masukan kepada saya ketika memang saya dilema untuk mengambil keputusan tersebut. Untuk yang terakhir nih Ustazah, dari semua hal yang Ustazah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah dalam mengambil keputusan? Yes. Pelajarannya ketika kita dihadapkan dengan dilema tersebut, yang paling penting itu adalah kolaborasi dengan pihak sekolah, bersama-sama. Mungkin kalau kayak saya sebagai kepala sekolah bersama guru-guru melakukan kolaborasi, kemudian kami berdiskusi menentukan keputusan akhir dari dilema yang kita dapatkan. Terima kasih Ustazah sudah mengganggu waktunya. Ini sepintas pertanyaan-pertanyaan dari saya. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf nih saya mengganggu waktunya sebentar ya Ustazah. Saya kebetulan ada tugas dari CGP. Saya ingin mewawancari Ustazah. Salam guru penggerak. Ya, betul sekali. Jadi saya ingin mewawancari Ustazah terkait bagaimana Ustazah mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan satuan pendidikan yang Ustazah ampu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi bagaimana cara Ustazah untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Terima kasih Ustazah Zelda ya. Saya juga bingung kenapa saya jadi sasaran. Apa karena kepala sekolah? Ya, sebenarnya gini sih. Permasalahan yang ada itu kita tahu nggak langsung ke kepala sekolah, jadi ada SOP-nya ya. Nah, mungkin yang pertama melalui walas, kemudian kalau walas tidak bisa menyelesaikan, kita tahu ke DK. Alhamdulillah di SMA punya guru konseling yang memang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ustazah Zainab itu sarjana psikolog. Bagaimana saya cara mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran itu? Bagi saya sebagai kepala sekolah sih nggak terlalu sulit ya, karena paling saya memanggil beliau berdua, lalu saya tanyakan ada kendala apa, karena kan biasanya gini, sampai di kepala sekolah itu setelah yang dua ini, tangga pertama dan tangga kedua, maksudnya walas dan FC nggak mampu menyelesaikan, baru ke kepala sekolah. Nah, kalau misalnya saya ingin, tadi pertanyaan gimana mengidentifikasi. Kalau begini saja, kalau misalnya itu terselesaikan, berarti laporan ke ibu kan alhamdulillah sudah selesai, gitu. Alhamdulillah terselesaikan. Masuklah apa permasalahannya tadi, disampaikan lah. Berarti kan teridentifikasi. Saya tinggal kebetulan saya memiliki satu daftar daftar permasalahan keseharian secara pribadi yang biasa, yang mungkin jadi acuan buat saya nanti apa yang harus saya lakukan. Tapi maaf saya nggak bisa perlihatkan sekarang. Saya juga punya proker secara pribadi, misalnya saya punya proker harian, saya punya proker mingguan, kemudian kalau yang kita udah tahu kan SOP tahunan itu. Jadi untuk proker-proker ini ya saya lakukan evaluasi harian, di mana saya lakukan sesudah pembiasaan pagi. Nah di situ juga saya mengambil kesempatan untuk tanya jawab dengan peserta didik Gen Z itu. Nah, itu
di situ akan muncul, akan teridentifikasi secara tidak langsung tanpa mereka menyadari bahwa mereka mengemukakan satu permasalahan, teridentifikasi lagi, dan itu jadi catatan lagi buat saya. Jadi ada catatan khusus untuk itu, Ustazah. Nah, kemudian itu bermanfaat banget buat saya ketika suatu waktu saya menemukan permasalahan yang sama, kan ada kolom penyelesaiannya apa tuh. Nah, di situ saya, ternyata cara saya menyelesaikannya seperti ini yang lalu, meskipun mungkin bervariasi, mungkin cara saya menyelesaikan saat ini berbeda. Ya, gitu Ustazah. Berarti Ustazah melalui catatan-catatan khusus, kemudian memanggil guru di kelas, kemudian guru BK, seperti itu ya Ustazah. Dan ada ketika usai pembiasaan pagi, saya mengambil evaluasi harian saya. Di dalam evaluasi harian saya itu pasti akan muncul, karena kan walas-walas mengemukakan itu. Gitu. Oke, menarik sekali. Kemudian selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Biasanya ada yang sama-sama benar menurut kedua pihak, dan ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang sama-sama berarti tidak ada kesalahan ini. Maksudnya kalau kita mengambil dua-duanya benar, dua-duanya pilihan antara dua kasus ini, maksudnya kita mengambil keputusan, kita memilih ini kita benar, kita juga memilih ini kita benar. Itu bagaimana menurut Ustazah? Iya. Saya berprinsip begini Ustazah. Ini alamiah ya. Iya. Kemudian saya juga mencoba kembalikan ke syariat kita. Sekolah kita kan sekolah Islam. Dasar kita syariat Islam. Kalau saya menemukan seperti itu, saya berprinsip bahwa tidak mungkin ada dua persoalan dan dua-duanya benar. Tidak mungkin juga ada dua persoalan dan dua-duanya salah. Itu saya nggak tahu dengan orang lain ya. Itu pikiran pribadi saya. Di antara dua permasalahan pasti ada yang benar, pasti ada yang keliru. Tinggal yang mengemuka itu kalau misalnya seolah-olah, maaf saya pakai kata tanda kutip, seolah-olah ini benar dua-dua, itu kan membingungkan ya. Maka apa yang saya lakukan? Saya panggil per person. Ada kemarin seperti itu. Jadi udah terjadi Ustazah. SMA itu kan udah gede ya. Anak-anak SMA itu nggak bisa lagi kita perintah. Jadi SMA itu adalah usia yang menurut Rasulullah, pendidikan itu kan ada 4 tahap ya. 0 sampai 7 tahun mereka adalah raja, jadi semua keinginannya harus dipenuhi. Usia 0 sampai 7 tahun ya. 7 sampai 14 tahun mereka adalah budak. Budak itu dilatih bertanggung jawab, diajarin pekerjaan ini itu. 14 ke atas mereka partner. Nah, SMA ada pada usia itu. Sehingga saya SMA ini kalau ada persoalan yang seperti ini, one by one, kakak keluar dulu Ustazah ini. Kemudian kita ketuk hatinya Ustazah dengan ayat-ayat, kita mengingatkan syariat. Kakak itu dalam Islam, kalau memang masih, saya suka nantang, kakak masih Islam? Masih. Kitab suci kakak apa? Al-Quran. Yakin? Yakin. Kalau itu kitab suci, ini metode saya, sederhana aja. Dan ini saya pernah gunakan ketika saya masih di sekolah yang lama, sekolah negeri yang kalau dulu saya gunakan 10 firman Allah itu saya pakai. Masih yakin dengan Al-Quran? Masih. Baik, apa yang dikatakan Al-Quran apakah kakak ikuti? Iya. Baik, kakak, Al-Quran mengatakan kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar, dan lain-lain itu sudah saya sampaikan. Jadi saya berikan dulu pemahaman, saya kondisikan dulu seperti itu. Akhirnya nanti, alhamdulillah kemarin ada kejadian kayak gitu saja sampai begini. Dua-duanya laki badan bermin. Iya. Kemudian iya Ustazah, sebenarnya begini. Kalau saya pikir-pikir saya sih yang salah. Jadi ya udah, terus kalau sudah gitu ya kita arahkan aja saja. Artinya sudah ada sebuah pengakuan. Silahkan apa yang harus kakak lakukan sesudah ini. Ya saya harus minta maaf. Nanti dia keluar, saya panggil lagi yang pertama.
kalau misalnya Anda benar apa yang lakukan terhadap yang salah, kalau misalnya minta, ya saya terima maafnya, baru saya pertemukan. Jadi bijaklah bagaimana kita membuat sebuah teknik. Kalau saya sih kadang mengatakan bahwa itu drama yang harus saya lakukan untuk bisa mempersatukan kembali dan menyelesaikan masalah. Itu tadi saya kembali kepada pikiran pribadi saya bahwa tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan yang muncul dua-duanya benar, dua-duanya salah, nggak ada. Pasti ada salah satu yang iya, pasti ada salah satu yang blurkan di situ. Demikian sih saja kalau menurut Ibu. Kemudian untuk langkah-langkah dan prosedurnya ini, seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Seperti yang tadi sudah saya lakukan, saya kembalikan kepada syariat. Kemudian saya selalu menanamkan pada mereka bahwa kamu bukan lagi anak-anak. Jadi ketika mereka datang, kakak, kita berdua partner nih, kita sharing, nah gitu. Silahkan kakak mengemukakan pendapat secara dewasa. Itu yang saya lakukan. Karena kalau dipaksakan udah nggak bisa, karena mereka, apalagi Gen Z sekarang ya, baperan. Saya pernah dengar ini salah satu pembicara yang katanya udah melalui sebuah riset bahwa remaja Gen Z itu ciri khasnya adalah baper, tetapi diberi tantangan. Jadi itu ciri khas, kekurangannya ya. Kelebihannya diberi tantangan dia nggak akan mundur sampai dia berhasil dengan tantangan itu. Maka saya sampaikan ke anak-anak SMA saya, kalian sudah tahu kekurangan Anda apa? Baper gitu. Kelebihannya apa? Selalu menyelesaikan apabila ada tantangan. Sekarang Ustazah ingatkan, karena sudah tahu kelemahannya, silakan kikis pelan-pelan kelemahan itu, lalu tingkatkan segi yang positifnya. Maka kakak akan menjadi generasi rabani. Begitu sih kakak. Menanamkan kepada siswa ya. Seperti itu, memotivasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan, kemudian pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti ini? Iya. Satu hal yang saya selalu angkat adalah jangan mengambil keputusan sendiri. Ya. Saya selalu, kalau misalnya di kelas mana, walasnya dan BK-nya kita bicarakan bersama kira-kira apa solusinya. Jadi solusi terakhir itu kalau misalnya walas dan BK sudah mengatakan kira-kira solusinya gimana Ustazah, kami udah lakukan A, B, C tapi nggak sukses, begitu mari sini kita duduk, baru kita bicarakan lagi bersama, insya Allah ada solusi. Itu sih langkah-langkah yang saya ambil. Komunikasi ya? Iya, komunikasi intensif. Kemudian jangan tidak merasa sok lebih bisa mengambil sebuah keputusan. Pimpinan itu saya nggak suka sih yang otoriter, saya nggak suka. Saya suka open management sebenarnya. Saya lebih suka dengan itu. Kemudian meskipun sometimes suatu waktu kadang-kadang ya seperti tadi, kalau ini sudah nggak mampu, kita harus berani mengambil keputusan. Menurut saya loh, saya nggak tahu untuk yang lain gitu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa ini yang selama ini merupakan tantangan? Ulangi? Hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Itu tadi, Gen Z. Gen Z itu tidak mudah jujur. Tidak mudah jujur. Kemudian banyak sekali barang satu ini sosial media selalu jadi alasan. Contoh, kakak kenapa terlambat? So ketiduran Ustazah. Oke. Kira-kira menurut kakak solusinya gimana supaya nggak ketiduran? Ada yang bilang saya suruh keluarga untuk dibangunin, ada yang bilang pasang waker. Itu jauh tuh susah. Ini yang paling dekat sama kamu sebenarnya gitu. Yang paling dekat apa ini? Ya udah, ini yang engkau jadikan alat, bukan engkau yang diperalat. Jadi gimana Ustazah? Ya udah, ini pakai. Bikin lagu yang paling lo nggak suka. Jangan yang lo suka banget, paling nggak suka, kemudian nanti dia bunyi kakak akan bangun. Nah,
Jadi tantangan saya itu bagaimana membuat peserta didik itu menggunakan ini secara bijaksana, cerdas, masih sulit gitu. Kemudian ketika ada permasalahan yang masalah moral etika begitu, kan ini sumbernya. Nah, saya berpikiran bahwa inilah sebenarnya yang kita bijaksana memberikan kepada mereka, bijak untuk menggunakan ini. Tapi kenapa masih terus ada permasalahan itu? Karena ternyata sulit menghilangkan ini dari mereka. Jadi kita meminimalisir aja Ustaz. Meminimalisir dengan tidak bosan menyampaikan nasihat. Saya katakan pasti kakak sudah hafal kan apa yang akan saya sampaikan. Iya Ustazah, kalau gitu habis dihafal dimaknai, diamalkan ini. Karena kalau dibilang percuma lo hafal nggak dikerjakan, oh tersinggung, baper gitu Ustazah menurutku. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Ustazah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Ustazah? Oke. Sebenarnya terselesaikan dan tidak itu Ustazah tergantung dari berat dan tidaknya permasalahannya. Kalau misalnya ada permasalahan yang tadi sesuai SOP udah ditangani walas, nggak bisa ditangani kanselor, nggak bisa, berarti kan ketika sampai di kepala sekolah itu sudah pada tingkat permasalahan yang agak berat ya. Nah, kalau menurut saya nggak punya jadwal yang spesial, tidak. Tapi saya melihat apakah saya mampu menyelesaikan hari ini. Alhamdulillah kalau terselesaikan saat ini, it's okay. Kalau tidak, saya akan kondisikan. Satu hal yang ingin saya robah dari image adalah saya tuh ingin apabila ada permasalahan gitu, otomatis selanjutnya kan pemanggilan orang tua tuh, karena udah sampai di pimpinan kan. Nah, tapi satu hal yang saya sampaikan ke anak-anak supaya mereka tidak takut menyampaikan surat panggilan ke orang tua adalah merubah image bahwa setiap panggilan kepada orang tua adalah ada masalah dengan anak. Anak saya berbuat salah apa? Nah, itu yang saya robah. Jadi saya sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang tua. Saya sampaikan, Bunda, Ayah pasti berpikiran atau Bunda pasti berpikiran bahwa surat panggilan ini karena kakak berbuat salah. Kita hapus yuk. Kakak punya prestasi, kakak punya ini. Saya beritakan keunggulan anaknya. Kemudian baru saya sampaikan bahwa untuk mengenal lebih jauh, Bunda mengenal lebih jauh, Ayah mengenal lebih jauh bagaimana karakter kakak di sekolah. Sekarang saya sampaikan. Kemudian saya katakan, ayo kita jalin kerjasama Bunda. Kalau Ayah dan Bunda sayang, yuk guru siap menjalin kerjasama. Jadi kalau menurut saya itu tentatif saja. Kalau misalnya itu bisa saya selesaikan hari ini, saya tidak programkan. Tapi kalau tidak bisa terselesaikan, ya tentu saya jadwalkan seperti tadi dengan tekniknya mungkin kita kerjasama dengan orang tua. Kalau misalnya ada yang lebih luas lagi sih, kalau misalnya udah dengan orang tua kita masih udah belum berhasil, kita masih punya satu harapan. Kita bisa menjalin kerjasama dengan dari luar. Misalnya kita cari kan orang tua anak berlatar belakang ya, kita belum mengenal latar belakang, kita mengenal latar belakang pendidikan orang tua. Kalau memang ada yang mampu membimbing, membina dari segi akhlak atau memberikan materi-materi yang berkaitan dengan etika moral tadi, kita undang. Atau kita gunakan, nggak usah kita gunakan waktu khusus, kita gunakan waktu ketika penerimaan rapot semester atau ketika penerimaan rapot tengah semester. Kita manfaatkan orang tua yang ada, dan itu salah satu program saya ke depannya itu, terutama pengenalan terhadap orang tua, latar belakang pendidikan, dan di mana orang tua bekerja, untuk apakah kita menentukan, sekolah menentukan apakah bisa terbina kerjasama untuk itu, karena memang harus ada yang demikian. Jadi memanfaatkan tanda kutip, memanfaatkan kemampuan orang tua untuk bersama-sama di dalam sekolah membina peserta didik yang notabene putra-putri mereka. Gitu sih.
dengan menjalin mitra ya Ustazah, Iya, ya, mitra bersama lagi. dengan orang tua. Mm-mm. Kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ustazah hadapi selama ini? Iya, seperti yang tadi saya katakan, saya nggak bisa sendirian. Dan kalau berurusan dengan murid, pastilah walasnya duluan, kemudian kanselingnya. Ya bersyukurlah SMA IT punya kanselor. Jadi kita duduk bersama membahas itu. Satu lagi Ustazah, di sekolah kita ada Bina Pribadi Islam. BPI itu ada tingkat guru, ada tingkat murid, bahkan ada orang tua. Kita bisa manfaatkan itu untuk masuk di situ karena berkaitan dengan moral dan etika. Sementara di situ kan pembinaannya justru tentang itu. Jadi kita bisa bawa ke situ Ustazah. Kita punya murabi yang bisa kita tanya, kita bisa sharing dengan teman-teman. Nah, tapi kalau untuk tingkat unit ya itu tadi saya selalu memanfaatkan walas, tanda kutip memanfaatkan ya, kanselor. Kemudian di luar dari itu kita memanfaatkan Bina Pribadi Islam ketika kita berkumpul di sesama guru. Kita bisa terima masukan-masukan dari sana. Demikian. Terakhir ya Ustazah, dari semua hal yang telah disampaikan Ustazah tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah dalam mengambil keputusan tersebut? Satu keputusan itu nggak bisa kita ambil secara sembarangan. Banyak yang harus dipertimbangkan, apalagi terkait dengan peserta didik. Peserta didik kan heterogen. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo duduk bareng, musyawarahkan untuk mengambil satu mufakat. Karena walaupun Anda pimpinan, iya, nggak bisa melakukan itu. Jangan sampai muncul kalimat alah mentang-mentang pimpinan seperti ini, nggak nyaman. Jadi karena saya berpikir Ustazah bahwa yang paling mengenal karakter peserta didik di dalam kelas adalah walasnya. Maka saya memanggil walas, saya bertanya bagaimana sebenarnya. Kalau tak terselesaikan ke kanselornya, ada pertimbangan dari kanselor terhadap walas, tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi ya itu tadi saya pelajaran yang saya ambil dari situ bahwa kerjasama dan kekompakan dalam satu tim that is very good, insya Allah. Menurut saya seperti itu, karena ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pimpinan. Demikian. Oke, terima kasih Ustazah untuk waktunya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Jadi sangat menarik sekali untuk pengambilan keputusan yang Ustazah lakukan untuk memajukan satuan pendidikan ini ya Ustazah. Tapi jangan lupa Ustazah, saya tidak sesempurna yang saya bilang. Iya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini tentu masih sangat banyak kekurangannya. Mungkin Ustazah bisa dapatkan tambahan untuk melengkapinya dari pimpinan unit yang lain. Terima kasih Ustazah untuk mengganggu waktunya selama ini ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Ustazah. Saya banyaknya dalam khilaf lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.